kembali lagi di Maria Dik Channel. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar terus dimanapun kalian berada. Ketika sekolah, mungkin teman-teman mengetahui bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya. Namun, secara fakta, hal ini tidak pernah terjadi loh. Perjuangan yang dilakukan oleh tiap-tiap wilayah di Indonesia berhasil mencegah Belanda melakukan penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pada kenyataannya, terdapat beberapa daerah yang sangat sulit untuk ditaklukkan Belanda, bahkan menjadi daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Daerah mana saja kah itu? Daerah yang pertama adalah daerah Buton. Buton ini terletak di daerah Sulawesi Tenggara, teman-teman. Kabupaten Buton pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kesultanan Buton. Wilayah Buton pada zaman kolonial adalah daerah yang tidak pernah dijajah, teman-teman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada saat Belanda melakukan ekspansi ke Maluku untuk mendapatkan rempah-rempah, Buton ini menjadi tempat transit. Nah, Belanda lebih memilih untuk menjalin hubungan yang baik dibandingkan harus melawan Kesultanan Buton. Hal ini dilakukan agar Belanda lebih mudah untuk mendapatkan rempah-rempah karena pada saat itu Buton menjadi tempat transit. Jika Belanda melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Buton, maka Belanda ini akan mengalami kerugian. Yang pertama, Belanda akan kehilangan tempat transit. Yang kedua, pastinya juga akan mengeluarkan biaya perang yang cukup besar. Selain itu, yang perlu kalian ketahui bahwa Kesultanan Buton pada saat itu adalah kesultanan yang cukup kuat. Hal-hal inilah yang membuat Buton tidak pernah dijajah oleh Belanda. Yang kedua adalah Aceh. Seperti yang kita ketahui bahwa Kesultanan Aceh memiliki lokasi yang sangat strategis. Belanda ingin menguasai Aceh karena letaknya yang sangat strategis setelah terusan Suez dibuka. Pada tahun 1873, Perang Aceh pun dimulai. Perang ini terjadi dari tahun 1873 hingga 1914, dan Belanda berhasil menguasai Aceh secara menyeluruh pada tahun 1914. Belanda sangat sulit untuk memasuki dan menguasai wilayah Aceh, karena Aceh ini memiliki kesultanan yang sangat hebat pada saat itu. Kesultanan Aceh banyak melakukan hubungan diplomatik dengan Amerika, Italia, bahkan Turki Utsmani untuk menghadapi Belanda. Kekuatan militer Aceh yang banyak dan juga dibantu oleh masyarakat sipil membuat Belanda sangat susah untuk menguasai daerah Aceh. Setidaknya selama 40 tahun Perang Aceh ini terjadi, membuat Belanda mengeluarkan banyak senjata, pasukan, dan juga biaya yang cukup besar. Aceh baru berhasil dikuasai oleh Belanda secara menyeluruh pada tahun 1914 atau tepatnya 31 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Nias. Suku Nias adalah salah satu suku yang dikenal dengan budaya bertarungnya. Jadi suku ini sudah terbiasa dengan adanya perang. Masyarakat Nias memang selalu waspada terhadap pendatang yang mencurigakan. Sejak Belanda kembali datang ke Nias pada tahun 1840, mereka ingin menguasai Nias secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pada awal kedatangannya sebelum 1840, Belanda ini hanya berhasil menguasai satu kota saja di Nias, yaitu Gunung Sitoli. Nah, Belanda ingin menguasai Nias secara keseluruhan, akan tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang sengit dari masyarakat Nias. Selama 74 tahun, Belanda berjuang sekuat tenaga dengan mengerahkan pasukan yang begitu banyak untuk menguasai Nias. Dan tepat pada tahun 1914, Nias dapat dikuasai secara utuh oleh Belanda. Yang keempat adalah Bali. Siapa sih yang tidak tahu Bali? Seperti yang kalian ketahui bahwa Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kebudayaan dan tradisi yang cukup kuat. Selain itu, kita ketahui juga bahwa di Bali ada tempat-tempat yang sangat indah. Tapi tahukah kalian bahwa Bali adalah salah satu daerah yang sangat sulit sekali ditaklukkan oleh Belanda? Bali adalah salah satu daerah yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda pada masa kolonial.
Belanda ingin menguasai Bali karena merasa terbebani dengan adanya hukum tawan karang dari kerajaan-kerajaan di Bali. Hukum ini memberikan hak kepada para penguasa kerajaan Bali untuk menawan dan menguasai seluruh isi kapal asing yang terdampar di wilayah perairan kerajaan Bali. Tentunya hukum ini sangat merugikan bagi pihak Belanda. Belanda ingin hukum ini dihapuskan, akan tetapi kerajaan Bali tidak ingin tradisi ini hilang. Sehingga terjadilah perang antara kerajaan Bali dengan Belanda. Pada tahun 1844 sampai dengan 1849 terjadi Perang Puputan. Perang Puputan ini adalah perang sampai titik darah penghabisan bagi masyarakat Bali. Setelah tahun 1849 kemudian terjadi perlawanan lagi antara kerajaan Bali dengan Belanda pada tahun 1904 sampai dengan 1908. Belanda baru bisa menguasai Bali secara utuh pada tahun 1908 setelah Perang Puputan yang terakhir. Yang kelima adalah Tapanuli. Pemerintah kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali daerah Aceh dan juga Tanah Batak. Kedua wilayah ini adalah wilayah yang sangat susah sekali untuk ditembus dan dikuasai oleh Belanda pada masa penjajahan. Sebelum Belanda menaklukkan Aceh pada tahun 1914, kawasan Tapanuli yang saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Batak diserang habis-habisan oleh Belanda yang terobsesi ingin menguasai wilayah Sumatera secara menyeluruh. Perang antara Belanda dan juga kerajaan Batak terjadi pada tahun 1878 dan berakhir setelah kekalahan Raja Sisingamangaraja XII pada tahun 1907. Akhirnya, Belanda berhasil menguasai kawasan Tapanuli secara utuh pada tahun 1907. Yang keenam ada Jambi. Belanda ingin menguasai wilayah Jambi karena daerah ini kaya akan produksi rempah-rempah. Salah satunya adalah lada. Seperti yang kita ketahui bahwa lada pada saat itu banyak sekali diekspor ke berbagai wilayah di Eropa dengan harga yang cukup mahal. Jambi yang pada saat itu masih dikuasai oleh Kesultanan Jambi mulai dimasuki oleh Belanda pada tahun 1883. Belanda mulai mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari masyarakat Jambi pada masa pemerintahan Sultan Taha Syaifuddin. Selama 46 tahun, Sultan Taha mengobarkan perlawanan kepada Belanda. Meskipun pada tahun 1904 Sultan Taha Syaifuddin ini meninggal, perlawanan ini pun terus berlanjut. Perlawanan ini terus-menerus terjadi hingga berakhir pada tahun 1925. Berbekal banyaknya pasukan dan juga senjata, Belanda baru mampu menguasai Jambi secara utuh setelah 71 tahun lamanya berperang. Nah, itu tadi teman-teman adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Bahkan ada satu wilayah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Untuk menyatukan semua wilayah di Indonesia, waktu yang diperlukan oleh Belanda ialah selama 3 abad lebih sebelum akhirnya menguasai secara penuh di 40 tahunan terakhir sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah tadi memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Belanda. Gimana video kali ini? Dari wilayah-wilayah tadi, mana yang ingin kalian bahas lebih lanjut? Komen di bawah ya teman-teman. Semoga video kali ini menambah pengetahuan buat kalian teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu tonton Maria Hadik Channel dengan cara klik tombol loncengnya supaya ada notifikasi jika ada video-video baru. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye semuanya.